nasional dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ini. Dalam dunia semakin terhubung, globalisasi itu dapat memberikan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari aspek budaya hingga ekonomi. Vision for Economic Cooperation Dan sebelum memasuki 2024, and Development OECD memangkas sejumlah perkiraan dan prediksi mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi di Widodo dan pendukung para Indonesia tahun 2024. dunia sedang tidak baik-baik saja. Penurunan pertumbuhan ekonomi global. OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi global persen atau lebih rendah dibandingkan perkiraan awal yang diprediksi 9%. Bank Indonesia Peri Warjio dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia pada Rabu kemarin. Tadi disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio bahwa dunia memang tidak sedang baik-baik saja. Sementara itu, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD juga memperkirakan pergerakan ekonomi global pada tahun Start to 2023, global growth is projected to moderate, held back by macroeconomic tightening needed to rein in inflation. Our central projections are for a soft landing, but that cannot be taken for granted. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Pada waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat atau persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan dan psikologis, yaitu nilai pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya. Kelanjutan dan demi kekuasaan yang berkelanjutan dalam bidang saja. Namun, bagaimana ya hal ini dapat mempengaruhi identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia? Yuk kita bahas teman-teman. Globalisasi membawa banyak hal yang signifikan bagi kebudayaan yang ada di Indonesia. Di sisi lain, globalisasi membuat inovasi dan teknologi menjadi baik. Namun, di sisi lain, globalisasi akan membuat budaya Indonesia akan terus ada perkembangan zaman. Misalnya, makanan yang terkenal di Indonesia yang akan terus berterus apabila tidak dilestarikan akibat adanya budaya asing. Jadi, hasil dari ini bahwa meskipun globalisasi membawa tantangan
saja, seperti tari-tarian atau bahkan musik yang udah mendunia. Tapi di sisi lain, kita harus tetap belajar untuk menjaga nilai budaya dan identitas nasional. Misalnya nih, kalau kita sadari atau kalau kita tahu bahwa banyak anak muda yang lebih suka mengenakan pakaian western atau mengadopsi gaya hidup luar negeri tanpa mempertimbangkan budaya lokal. Dan intinya penting bagi kita untuk terus mengingat akar budaya Indonesia agar globalisasi tidak merusak jati diri kita sebagai bangsa. Dalam menghadapi globalisasi, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk tetap menjaga identitas nasional. Kita bisa melihat pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk tetap menghargai perbedaan agama dan budaya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk tetap menghormati perbedaan dan juga menjaga kesetaraan. Melalui penerapan Pancasila, kita tetap bisa merangkul kemajuan tanpa melupakan jati diri kita sebagai bangsa ini. Kesimpulannya, meskipun globalisasi memberikan banyak perubahan, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap menjaga dan melestarikan identitas nasional kita. Pancasila sebagai dasar negara memberikan panduan kepada kita agar dapat menghadapi dengan bijaksana. Melalui penghargaan keberagaman budaya dan penerapan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun jati diri bangsa dan melalui globalisasi dengan percaya diri. Soekarno pernah mengatakan kalau Pancasila adalah dasar, filsafat, dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Budaya inilah yang ingin dipertahankan oleh para pendiri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka yakin dengan Pancasila, Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan pegangan. Ideologi Pancasila adalah cara kita memandang berdasarkan nilai luhur Pancasila. Sebagai identitas bangsa, Pancasila merupakan bangsa Indonesia itu sendiri, dengan karakter dan cirinya yang khas. Soekarno juga pernah mengatakan, tidak ada dua bangsa yang berjuang dengan cara yang sama. Setiap bangsa memiliki cara berjuangnya sendiri, mempunyai karakternya sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai karakternya sendiri. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia memahami filosofi Pancasila dengan baik, agar keutuhan dan persatuan bangsa bisa terjaga. Hanya sayangnya, kini generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi menjanjikan kepada kita ideologi alternatif seperti radikalisme, liberalisme, dan ideologi lain yang mudah dijangkau, sehingga menurunkan eksistensi dan daya tarik Pancasila. Itulah alasannya, sosial budaya Indonesia mulai luntur. Gotong royong, musyawarah, kehidupan sosial yang rukun dan harmonis kini mulai pudar. Kita bagaikan sapu lidi yang terlepas ikatannya. Memang, globalisasi tidak bisa kita hindari. Tapi setidaknya, kita punya Pancasila sebagai penyaring arus deras itu, sehingga arusnya tidak terlampau deras. Kita tidak bisa sekedar memahami Pancasila, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga akan tumbuh kesadaran dan kebutuhan untuk hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.
Jangan sampai kita lupa apa yang menyatukan kita semua. Jangan sampai kita lupa apa yang menjadikan bangsa ini ada. Dan jangan sampai kita lupa dengan cita-cita mulia yang diperjuangkan dari masa ke masa untuk kita dan anak cucu kita. Terima kasih.